Al-Mukarram Al-Ustaz Zaid Abu Sifah SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 137 sampai 138. Hadirin yang sungguh memuliakan Allah, marilah kita awali kajian sebelumnya sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita sama simak kajian ini kepada guru kami persilakan kepada Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, insyaallah senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mulia, majelis yang diberkahi oleh Allah. Semoga pertemuan kita ini bisa menjadi sarana semakin bertambahnya iman dan takwa, bertambahnya semangat ibadah kita kepada Allah, dan semoga Allah terus berikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan kepada kita sehingga bisa terus menjalankan ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita kelak, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 137 dan 138. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, namun jika mereka berpaling, fa innama hum, maka sesungguhnya mereka fi syiqaq, berada dalam permusuhan dengan kamu. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha
mengetahui. Sibghatallah, sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari ayat 137 dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far ketika Allah berfirman fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Beliau mengatakan fa in saddaqal yahud wan nasara. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab atau juga yang lainnya, jika mereka semuanya beriman, membenarkan, meyakini billahi, mereka beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, atau juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, wa ma unzila ila Ibrahim, atau juga yang telah diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wa Asbaq, wa ma utiya Musa wa Isa, yang diturunkan kepada bukan cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada para rasul yang sebelumnya. Ya. Kalau saja mereka semuanya beriman ya, kepada Allah, kepada yang diturunkan kepada Muhammad, atau juga kepada rasul-rasul yang sebelumnya, faqadih tadaw, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, ini satu cara yang Allah sampaikan ya, kepada ya, tekstualnya kepada ahlul kitab atau juga orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi ya, kemudian secara tersiratnya ini juga perlu dan patut menjadi perhatian kita, bahwa kalau kita mau mendapatkan hidayah, maka satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah mengikuti Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Salah satu tanda kita beriman kepada Al-Quran itu adalah mengikuti Al-Quran. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran diperhatikan, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dilaksanakan, apa yang dilarang di dalam Al-Quran ditinggalkan. Ya, itu satu cara kita bisa dapat hidayah. Selain ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Ya. Selain mengikuti Al-Quran, kita juga harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidayah itu terus diberikan kepada kita. Doanya jelas di dalam Al-Quran ada, Allah sudah ajarkan, kemudian Nabi juga sudah mengajarkan doa itu. Kalau di dalam Al-Quran itu di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya, kalau dalam hadis Nabi, beliau mengajarkan satu doa biar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-huda, hidayah yang sempurna, wat tuqa, ketaatan yang menyeluruh, wal afaf,
apa artinya ya? Wal afaf, ampunan atau terjaganya diri kita dari perbuatan dosa. Wal ghina, yaitu kekayaan. Jadi dalam Al-Quran ada, diajarkan oleh Allah, dalam hadis Nabi juga ada, diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini penting sekali terus meminta kepada Allah agar hidayah itu terus diberikan kepada kita. Ya, kalau saya selalu merutinkan, paling nggak tuh waktu sholat isya atau sebelum tidur baca doa ini. Ya Allah, la tuzigh qulubana, ya, atau Allahumma inna nas'alukal huda. Ya, biar hidayah itu terus Allah berikan, karena kan tidak ada jaminan ya hidayah akan tetap ada di dalam diri kita, apalagi kalau kita enggak memintanya secara serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama ikuti Quran, ya, ini menjadi sarana kita dapat hidayah. Yang kedua minta sama Allah lewat doa kita. Yang ketiga perhatikan siapa teman kita, gitu ya. Teman yang baik, insya Allah ini menjadi sebab turunnya hidayah. Tapi kalau teman yang gak baik, yang berpeluang ya menjadikan diri kita semakin jauh dari hidayah Allah, nah ini yang kita harus jauhkan juga. Ya, nah ini Allah sampaikan, kalau kalian beriman seperti atau beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian wa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, padahal hujjahnya sudah jelas, dalil-dalilnya juga sudah jelas, bahkan kebenaran itu juga sudah terpampang dengan jelas, ya, dan mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kebenaran, ya, dan yang ditentang oleh Rasul itu adalah kebatilan. Mereka tahu, ya, bahkan mereka juga merasakan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran, apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah kebenaran. Tapi mereka tetap berpaling, nggak mau beriman, nggak mau menerima, nggak mau mengikuti. Ya. Fa innamahum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, ya. Berarti beda jalan, ya, berarti apa namanya, beda circle kalau bahasa anak sekarang, ya, beda circle, ya, ya, mereka dengan keyakinan mereka, kita dengan keyakinan kita, ya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, kemarin sore, ya, sore atau malam, ya, malam setelah maghrib, saya belum melihat satu tayangan video, tapi belum terlalu jelas. Ada sebuah acaranya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan lagi waktunya nih, ya, acara Maulid Nabi. Kemudian di dalam acara itu ada doa, tapi yang baca doanya seorang romo, seorang romo, pendeta, ya, yang baca doanya pendeta. Saya ya, cuma tadi belum tuntas lihat videonya, sampai akhirnya jadi bertanya-tanya, ini bener kayak begini, gitu kan? Ini benar seperti ini acara Maulid Nabi, tapi yang baca doanya seorang pendeta, gitu. Ya, jadi mencampur adukan, ya, satu kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam dengan
kebiasaan yang dilakukan oleh agama lain dalam satu acara, dalam satu momen. Ya meskipun Maulid Nabi itu bukan ibadah kan? Ibadah atau bukan Maulid Nabi? Maksudnya ibadah mahdhah, bukan kan? Ya, bukan termasuk ibadah. Dia hanya sebuah kebiasaan, ya. Ngerinya dianggap sebagai ibadah. Kalau sebagai ibadah harus dilakukan, wajib dilakukan, kan enggak? Dia cuma kebiasaan masyarakat, ya. Tapi ketika momen acara kita umat Islam yang mimpin non muslim, mimpin doanya non muslim. Nah ini kan tentu satu hal yang enggak bagus, mencampur adukan antara satu agama dengan agama yang lain. Nah kalaupun misalnya dia seorang pendeta yang pimpin doa, kira-kira doanya diterima nggak tuh? Mintanya kepada siapa juga kan kita nggak tahu, ya. Mintanya kepada Tuhan, tapi Tuhannya dia sama Tuhannya kita belum tentu sama, kan begitu kan? Ya, maka ini yang dinyatakan oleh Allah, fa innamahum fi shiqaq, yang mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, ya. Apalagi yang disebutnya sebagai orang-orang atau bahasanya kafirnya kafir harbi, ya, sudah nggak mau beriman, ya, kemudian mereka berpaling, setelah itu memerangi kamu, gitu kan? Nah ini yang juga harus dihadapi dengan kekuatan. Kalau nggak mau beriman, ya, mereka tetap dengan keyakinan mereka yang salah, tapi setelah itu menyatakan tunduk kepada umat Islam. Nah, ini kan lain permasalahan. Ya, maka mereka bisa hidup dengan sesuai dengan keyakinan mereka dengan damai, kemudian aman dan mendapatkan penjagaan perlindungan, ya, dari pemerintahan Islam. Kan seperti itu yang disebut dengan kafir zimmi, kan gitu. Kalau harbi udah nggak mau beriman, berpaling, bahkan menyatakan dengan jelas permusuhan kepada umat Islam, maka yang seperti ini juga harus diperangi, juga harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi ketika berdakwah, ya kan, selalu pertama kali itu mengajak dengan ajakan damai, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, kan begitu. Kalau nggak mau, nah, silahkan tetap dengan keyakinanmu, tapi tunduk dengan pemerintahan Islam. Kalau nggak mau juga, ya baru kalian akan diperangi, kan gitu. Jadi tahapannya begitu. Nah cuma yang dilihat oleh orang-orang yang kesal dengan Islam, ya selalu Islam itu kerjaannya adalah berperang, ya, padahal nggak begitu. Nah jadi ketika mereka yang nggak mau beriman itu berada dalam permusuhan dengan kamu, kemudian Allah menyampaikan satu harapan, satu kabar gembira, fasayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Allah akan menolongmu serta Allah akan memberikan kemenanganmu atas mereka. Begitu. Nah ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti, ya, selama 23 tahun beliau berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah, yang tentu ajakan ini tidak mulus diterima oleh orang-orang pada saat itu. Rasulullah akhirnya harus berperang, Rasulullah harus bertaruh nyawa dan lain sebagainya. Nah, tetapi ujungnya Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kemenangan itu ditandai dengan difutuhkannya kota Mekah. Ya, maka turun surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Turun juga surat
dalam rangkaian peristiwa itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang kepadamu pertolongan dari Allah dan kemenangan. Nah, ini kemenangan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Sampai setelah peristiwa Futuh Mekah itu tidak lama, ya, di beberapa waktu berikutnya turun ayat Allah yang menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, Allah sudah ridho Islam menjadi agama, kemudian agama ini juga dinyatakan sudah sempurna, ya, dan seterusnya itu. Nah, itu bagian dari kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Cuma yang harus kita perhatikan adalah apa prasyarat yang harus kita penuhi sehingga kemenangan itu akan diberikan lagi oleh Allah kepada umat Islam. Gitu. Itu yang penting. Dan ini yang patut juga menjadi perhatian kita. Nah, satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga oleh para sahabat, sehingga kemenangan itu akan kembali Allah berikan kepada kita. Wa huwa samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ini satu hal yang tidak boleh kita ragukan. Allah maha mendengar apapun yang kita ucapkan, baik yang jahar maupun yang sir, baik yang terucap lewat lisan kita atau terucap hanya dalam pikiran kita. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Jadi nggak ada yang bisa bersembunyi dari pendengaran dan dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ayat 138. Sibghatallah, sibghah Allah. Dijelaskan bahwa sibghah Allah ini ada yang mengartikan sebagai agama Allah. Ini oleh Ibnu Abbas, kemudian juga oleh para ulama yang lain. Sibghah Allah itu berarti adalah agama Allah. Dan agama Allah itu tidak lain kecuali Islam, ya, kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang rugi. Gitu. Nah, sibghatullah berarti dia adalah dinullah. Kemudian yang lain menyebutkan sibghatullah itu berarti adalah fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fitrah Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kalau bicara tentang fitrah manusia, maka fitrah manusia itu adalah mengakui Allah sebagai Rabb-Nya. Gitu kan? Di surat Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum, bukankah, ketika Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka manusia itu menjawab, bala syahidina, betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Itu fitrah manusia, dan itulah fitrah dari Allah yang
dititipkan oleh Allah kepada manusia, mengakui Allah sebagai Tuhannya, gitu. Tapi kemudian dalam kehidupan ada yang kemudian menyembah Allah sebagai realisasi dari fitrah tadi, tapi ada juga yang kemudian menyalahi fitrahnya. Dia tidak lagi menyembah Allah dalam kehidupan ini, ya. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan fitrat Allah itu dia adalah celupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika ya kayak kita bikin teh gitu ya, yang tadinya air bening, putih apa bening, ya, air bening tuh kita celupin teh, akhirnya berubah warna, ya, dia menjadi merah, menjadi coklat kayak gitu. Kenapa? Karena ada celupan tadi. Nah, jadi kalau kita artikan dia celupan Allah, artinya apa yang Allah sampaikan kepada kita, dia akan merubah diri kita, ya, dia akan merubah diri kita. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bicara tentang as-sibghah, ya, tentang sibghatullah, ini tidak bisa dipisahkan dari dua hal, ya, dari satu hal, ya, yaitu asyhadatan, dua kalimat syahadat. Bahkan ini yang disebut menjadi permulaan sibghatullah itu, ya, dua kalimat syahadat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau kita pelajari itu kan banyak hal juga yang bisa kita dapatkan. La ilaha illallah itu nanti ada banyak hal. Misalnya maknal ilah, ya, kemudian la ilaha illallah itu sendiri, ya, kemudian banyak hal yang bisa kita ketahui. Begitupun dengan Muhammadur Rasulullah, ya, Muhammad sebagai utusan Allah. Poin besarnya itu adalah kalau la ilaha illallah ma'rifatullah, kalau Muhammadur Rasulullah ma'rifatur Rasul. Poin besarnya itu. Nah, di ma'rifatur Rasul banyak hal juga yang kita akan dapatkan, kita ketahui. Mulai dari ma'rifatur Rasul, ya, makna Rasul. Kemudian ada lagi khosa'isur Rasul, karakteristik Rasul. Kemudian ada lagi wajibuna nahwar Rasul, kewajiban seorang muslim terhadap Rasul, ya. Kemudian ada lagi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Saya lihat dulu nih, ada beberapa catatannya itu. Ada lagi tentang khosaisu risalah Muhammad. Ada lagi wazifatur Rasul. Ya, ada lagi tentang sifatur Rasul, makanatur Rasul, kedudukan Rasul. Ada lagi tentang hasil yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Rasul. Ini banyak hal. Ya, dan ini semua bagian dari Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berawal dari dua kalimat syahadat ini, ya, nanti ujungnya adalah sibghatullah. Bagaimana urutannya? Setelah kita mengenal Allah dengan baik, ya, kemudian kita mengenal Rasul dengan baik, ya, pengenalan yang baik terhadap keduanya itu dia akan melahirkan al-mahabbah, cinta, ya. Ya, makanya ungkapan itu kan mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Memang begitu urutannya. Ya. Pengenalan yang mendalam, pengenalan yang baik itu akan melahirkan rasa cinta. Maka cobalah kita mempelajari itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, ya kehidupannya, kemudian karakteristiknya, sifat-sifatnya, kemuliaannya, kebaikan hatinya, dan lain sebagainya. Itu kita pelajari, itu pasti akan melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ketika libur Jumat, kan libur Maulid ya kan, itu sengaja-ngaja nggak kemana-mana. Saya cuma nonton doang tuh, nonton film. Film apa? Film tentang Rasulullah. Nonton aja itu 2 jam, ya. Film Ar-Risalah. Ya kalau bahasa Inggrisnya The Messenger, ya kan? Pernah nonton nggak film itu? Tonton Pak, meskipun udah pernah dulu, tonton lagi tuh. Wah, Masya Allah. Itu menyegarkan lagi, ya, menyegarkan lagi ingatan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Ya, dan ini penting, ya penting mengetahui sejarah kehidupan Rasulullah agar kita bisa mengenal beliau lebih dekat. Ya, karena kalau mengenal lebih dekat, mengenal lebih dalam, itu ujungnya adalah cinta. Ya, nanti kalau udah cinta, kita akan ridho. Ya, terserah orang yang kita cintai itu mau nyuruh kita apa, ya kita ikut aja, kan gitu kan? Kita manut aja. Maka kalau ada suami yang disuruh apa aja sama istri mau, gitu kan, ngikut, itu sebenarnya bukan suami takut istri, ya kan? Tapi suami cinta istri, gitu. Disuruh ngapain? Ya kesana dong, ayo ini dong, ini dong. Terus dikerjain semuanya, ya selama dia bisa. Ya, itu karena cintanya kepada istri. Jadi udah rela, ridho, disuruh apa aja ngikut, mau gitu. Nah begitupun ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, gitu kan. Ketika Allah menyuruh apapun, ya pasti kita akan bersemangat menjalankan itu. Nah, kalau sudah ridho, maka dia akan melahirkan iman. Ya, melahirkan iman. Karena iman itu yang pertama apa? Yang disebut iman. Membenarkan di dalam hati. Setelah itu, mengikrarkan melalui lisan. Yang ketiga, membuktikan lewat amal perbuatan. Kan iman begitu kan? Jadi kalau iman itu, ya dia melaksanakan apapun yang diperintahkan, meninggalkan apapun yang dilarang. Kenapa bisa melaksanakan itu semua? Karena dia sudah ridho dengan apa yang menjadi ketentuan dari Allah, ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari iman yang mendalam ini baru melahirkan as-sibghah tadi, celupan tadi. Ya, apa namanya, perubahan warna, ya perubahan bentuk, perubahan sikap, perubahan sifat dan lain sebagainya. Itu dengan adanya sibghah tadi. Karena memang kalau sudah bicara tentang sibghah, maka buahnya itu adalah al-inqilab, ada perubahan. Ya, itu ujungnya begitu. Kalau udah tersibghah dengan Allah, maka setelah itu akan ada perubahan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perubahan ini, ya, sibghah dan al-inqilab, sibghah dan perubahan. Ini kita coba lihat dulu ayatnya di surat Al-Baqarah. Ini ayat 138 ya. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Nah, terhadap hal apa? Yang pertama, al-i'tiqadi, perubahan terhadap keyakinan kita. Ya, alhamdulillah keyakinan kita selama ini sudah benar. Ya, meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, yang meyakini Al-Quran sebagai kitabullah, gitu kan. Ini keyakinan yang sudah benar. Maka keyakinan ini harus dijaga baik-baik. Dan kalau masih ada hal-hal yang kurang tepat,
hal-hal yang kurang lurus kemudian kita perbaiki. Itu. Dan banyak hal yang kadang-kadang juga masih kita perbaiki, harus kita perbaiki. Semalam saya baru pulang dari Bogor, lagi di jalan ada yang WA, ya murid saya WA cukup panjang, cuma nggak bisa komen banyak karena lagi nyetir mobil kan. Nah, saya baca, dia cerita saat saya lagi punya masalah nih, bikin saya jadi stres gitu. Masalah apa? Masalah warisan, biasa gitu kan. Masalah warisan sudah bikin ribut kan, biasa. Maksudnya biasa ada masalah itu gitu. Nah, sampai dia cerita begini nih, saya karena terlalu berat buat saya, ya, ada kecenderungan buat menenangkan diri, ya, melampiaskan stres saya itu dengan apa? Saya pengen merokok lagi gitu kan. Pengen melepas itunya dengan merokok lagi. Ya bagus, istrinya terus ngomel-ngomel, nggak mau kalau suaminya sampai begitu lagi gitu kan. Nah, jadi saya ambil pelajaran dari sini nih, ya Allah, ternyata memang nafsu yang ada dalam diri kita itu pinter buat menyelewengkan kita dan tahu ngelihat peluang untuk menyelewengkan kita. Kalau kita lagi punya masalah gitu kan ya, itu menjadi satu hal yang berpotensi menyelewengkan diri kita gitu. Yang tadinya udah baik, terus akhirnya bisa salah lagi, kayak gitu. Nah, hal-hal begini perlu jadi perhatian kita. Sampai akhirnya saya sih belum menyampaikan, cuma sudah janjian kita harus ketemu kalau begini, ya mau mengingatkan lagi. Kalau terus akhirnya kita punya masalah, lari lagi ke hal-hal begitu, ya satu pertanyaan, di mana Allah gitu kan? Nah, ini kan keyakinan yang harus selalu kita hadirkan dalam diri kita, bahwa masalah yang ada dalam hidup kita itu, ya ini kan nggak lepas dari campur tangan Allah terhadap diri kita, kan begitu kan? Ya, ini bagian dari ujian Allah terhadap diri kita. Ya, Allah akan melihat bagaimana diri kita ketika menghadapi masalah yang seperti ini, gitu. Nah, itu satu hal itu kan. Nah, keyakinan ini yang harus selalu hadir dalam diri kita, bahwa Allah itu Rabb kita, Allah itu yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang akan membantu menyelesaikan permasalahan kalau kita punya masalah dan lain sebagainya. Nah, syaratnya cuma satu, jangan sandarkan penyelesaian masalah itu kepada kekuatan diri kita, ya jangan, tapi sandarkan masalah yang kita hadapi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Satu pelajaran penting yang saya dapatkan dalam perjalanan hidup. Nah, jadi ini dalam hal ini keyakinan, ya, kalau keyakinan yang salah di luar Islam, maka dia kemudian menjadi Muslim. Kalau kita sudah Muslim, maka keyakinan kita kepada Allah sebagai Rabb, keyakinan kita kepada Muhammad sebagai Nabi, keyakinan kita kepada Al-Quran sebagai kitab, itu harus terjaga, terpelihara dengan baik. Yang kedua, perubahan dalam hal apa? Dalam hal pemikiran, fikriyah. Ya, pemikiran kita ini harus pemikiran yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang rujukannya kepada Al-Quran, kepada hadis, dan juga kepada qaul ulama, penjelasan para ulama. Kalau kata saudara kita sebelah, qala Allahu wa qala Rasul, gitu kan, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah, pemikiran kita harus merujuk ke sana, ya, meskipun kalau mereka berhenti di situ, kalau kita enggak, harus lihat juga penjelasan para ulama, karena kapasitas kita yang terbatas memahami apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasul sampaikan, gitu. Nah, kemudian termasuk juga dalam hal suluki, perilaku kita, ya, ini juga harus berubah. Setelah mendapatkan culupan dari Allah, kemudian setelah itu harus ada perubahan, termasuk dalam hal perilaku, ya, perilakunya harus perilaku yang Islami, perilaku yang sesuai dengan apa yang ditetapkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya,
Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau perubahan ini dari sisi keyakinan, pemikiran, kemudian perilaku, atau juga perubahan dari sisi perasaan, itu bisa kita hadirkan, maka buahnya kita disebut sebagai seseorang yang memiliki asy-syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian yang islami. Begitu. Ya, itu buahnya. Ya, pribadi yang islami itu ya pribadi yang memiliki akhlak mulia, pribadi yang memiliki karakter yang baik, karakter yang positif, keyakinan yang baik, keyakinan yang lurus, dan seterusnya. Ya, maka disitulah yang akhirnya kita akan tetap berada di jalan yang lurus insya Allah. Nah, jadi bicara tentang sibghatullah, ya celupan Allah, memang berarti kita tetap berada di jalan agama Allah, kemudian tetap menjaga, memelihara fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan Allah nyatakan, wa man ahsanu minallahi sibghah. Enggak ada yang lebih baik sibghahnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berarti yang lain itu berpeluang untuk mensibghah diri kita, memberikan warna, memberikan celupan terhadap diri kita. Berpeluang, ya sibghah dari selain Allah, ya, dan sudah banyak pengalaman yang membuktikan itu. Tetapi Allah nyatakan sibghah Allah itu adalah sibghah yang terbaik, karena itu yang akan tetap menjaga diri kita sesuai dengan fitrah yang Allah berikan, kemudian menjaga diri kita sampai akhirnya kita bisa selamat menjalani kehidupan di dunia ini, kembali ke negeri akhirat, ya, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah, hanya kepada Allah kami menyembah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua ayat yang Allah sampaikan, ya, singkat tapi dia penting untuk terus kita pahami, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita tetap menjaga iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, tetap menjaga hidayah yang Allah sudah karuniakan, dan berusaha untuk merubah diri kita, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan terhadap kita semuanya, ya. Semoga jadi manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksinya Islam itu tidak ada Islam, keyakinan, pemikiran, dan perbuatan harus dilandasi dengan Islam. Yang perlu saya garisbawahi seperti itu tentang pemikiran. Salah satu kelemahan umat Islam, ada pakar yang mengatakan itu salah satunya kelemahan dalam hal pemikiran. Di umat Islam kurang kreatif, inovatif dalam mencari penemuan-penemuan baru, discovery, kayak para ilmuwan, saintis pada abad pertengahan dulu, era-era kejayaan Islam di era Bani Hashim tahun 750
antara 750 Masehi sampai 1258 jika kemudian Baghdad pasukan bulan Tuhan. Saat itu pemuda Islam, cahaya Islam luar biasa. Eropa, Amerika masih malah kita tidur. Namun setelah keruntuhan Baghdad itu, memang ada bantuan yang lain yang melanjutkan itu ya. Ada dari Mamalik Mahmud, ada Seljuk, kemudian Fatimiyah, begitu Wahid, kemudian juga terakhir Usman. Meskipun dari ini juga bisa memulai kejayaan di era Abbasiyah. Soal pemikiran dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang memotivasi kita umat Islam untuk menggunakan akal pikiran. Apalagi tetap baru dan ayat-ayat yang lain banyak, termasuk ulul albab, pemilik akal, orang yang selalu berpikir merenungkan sesuatu yang baru. Batasan pemikiran sebenarnya tidak ada. Atau kita umat Islam belum berpikir lepas menemukan sesuatu yang baru. Soalnya sekarang ini kan caranya beda dengan dulu. Penetrasi budaya barat, pemikiran barat yang sangat liberalis, yang kalau kita nggak hati-hati, generasi Islam sudah terus, termasuk banyak ilmu filsafat yang cenderung liberal, bukan filsafat ilmu seperti oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya. Jadi pemikiran yang seperti apa sebenarnya yang dimotivasi oleh Allah kepada umat Islam seperti apa? Kata saya seperti apa? Karena kalau kita juga tidak menggunakan pemikiran, tidak akan lahir penemuan-penemuan baru, ilmu baru. Ya seperti para saintis ilmuwan Islam daerah itu. Itulah kita. Ya. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi sekali. Yang berikutnya? Oh ya. Ya silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang mengatakan bahwa itu punya praktis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kawan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya tentang pemikiran. Ini memang satu hal yang menarik untuk didiskusikan. Kalau kita lihat sejarah kehidupan umat Islam dalam jangka waktu yang cukup lama, umat Islam itu hidup dalam kejayaan, ya, berabad bahkan ratusan abad di dalam jangka waktu yang cukup lama. Berarti sejak tahun, anggaplah sejak masa Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 600-an Masehi sampai ke terakhir kekhalifahan Turki Utsmani misalnya 1900-an, ya. Berarti dalam rentang waktu sepanjang itu tuh, umat Islam
hidup dalam kejayaan. Dan kita mengetahui beberapa nama yang sudah kita ketahui dan tadi sudah disebutkan, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rusdi, ada Al-Khwarizmi, ada yang lain-lain, Ibnu Firnas dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah ilmuwan-ilmuwan muslim. Ya, kenapa bisa mengalami kejayaan yang seperti itu? Ya, karena menjalankan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Iqra, gitu kan? Bacalah. Nah, dari membaca ini kemudian menumbuhkan satu spirit of inquiry, ya, mencari tahu, menelaah, kemudian meneliti sampai dalam, gitu kan, kok bisa begini, bisa begitu dan seterusnya. Dan itulah yang akhirnya menghasilkan karya-karya luar biasa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita di masa dahulu. Dan itu menjadi inspirasi buat dunia, ya, menjadi inspirasi buat dunia. Ya, ternyata kita bisa tahu ilmu astronomi itu karena ilmuwan muslim. Kita tahu tentang ilmu bisa moto, ya, ngambil foto, gambar, video dan segala macam, itu dari ilmuwan muslim, kan gitu kan? Semuanya begitu. Bisa tahu tentang ilmu penerbangan juga dari ilmuwan muslim, inspirasinya dari Ibnu Firnas. Ya, Ibnu Firnas. Ibnu Firnas itu kira-kira sekian lebih dari 100 tahun sebelum Wright bersaudara yang digaung-gaungkan oleh orang barat. Itu 100 tahun sebelum mereka. Ibnu Firnas itu sudah meneliti tentang dunia penerbangan, bahkan sudah eksperimen tentang dunia penerbangan itu. Jadi dunia Islam ini kaya dengan ilmuwan-ilmuwan hebat, ilmuwan-ilmuwan luar biasa. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mulai dari membaca, kemudian merenungkan, kemudian memikirkan dan lain sebagainya. Gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi memang banyak ayat Quran itu yang merangsang kita untuk berpikir, merangsang kita untuk merenungkan. Contoh misalnya ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini, kemudian fanzuru, perhatikanlah akibat apa yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan mengajak kita juga untuk menelaah, mengajak kita untuk berpikir, melihat dan lain sebagainya. Ya, kalau yang ayat di ujungnya afala tatafakkarun, afala ta'qilun dan seterusnya, itu juga banyak sekali. Ya, apakah kalian nggak berpikir? Apakah kalian tidak merenungkan? Atau contoh surat yang pendek, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak terhadap pasukan bergajah? Itu kan mengajak kita untuk merenungkan, ya, mengajak kita untuk berpikir dan sebagainya. Jadi banyak ayat Quran tuh yang mengajak kita itu untuk berpikir tadi. Nah, maka dari sinilah kemudian mendorong tokoh-tokoh umat ini sejak masa lalu sampai hari ini, ya, terus kemudian meneliti, menelaah sampai menghasilkan karya, gitu ya. Ya, meskipun tidak setenar ilmuwan-ilmuwan muslim kita di masa dahulu, kalau saya yakin sampai kini pun masih banyak, ya, masih banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang hidup di masa kini yang juga menghasilkan karya. Satu yang terkenal yang juga dari Indonesia itu, saya lupa namanya, ya, kalau nggak salah beliau orang ITB yang menghasilkan rumus matematika, sehingga dari rumus yang beliau buat itu bisa memecahkan banyak permasalahan. Saya lupa siapa namanya itu beliau, ya, itu kan ilmuwan muslim juga, ya. Ternyata dari rumus yang beliau pecahkan itu, yang beliau buat itu bisa memecahkan
banyak masalah yang dihadapi dalam dunia kita sekarang, kayak gitu. Ya cuma begitulah nasib kalau ilmu Indonesia, ya justru bersinarnya di luar, ya kalau di dalam sulit untuk berkembang, begitu kan? Nah jadi itu yang terjadi dan itu sudah menjadi rekaman sejarah kehidupan kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, batasannya seperti apa? Ya, batasan pemikiran itu bagaimana? Nah jamaah sekalian, rangsangan berpikir itu kan pasti muncul dan gak bisa dicegah. Maka spirit of inquiry itu bahasanya itu silahkan dikembangkan. Ya, cuma batasannya nih kalau saya mengambil kesimpulan ya, batasan pemikiran yang kita harus jaga itu adalah yang membuat kita itu semakin mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Akhirnya justru semakin memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahnya ke sana. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. Mereka berpikir, mereka meneliti, mereka menghasilkan karya yang semuanya itu memang betul-betul semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah the best creator. Allah itu pencipta terbaik. Allah itu memang yang serba maha. Itu kembalinya ke sana semua. Ya karena al-ilmu minallah. Ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu kembali mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah sumber ilmu dan kita ini hanya hamba Allah yang lemah. Ya. Nah, jadi saya melihatnya begitu. Batasan pemikirannya itu silahkan tuh berpikir secara luas, ya. Tapi dalam kerangka semuanya itu menghantarkan kita menuju kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemikiran yang kemudian membuat kita justru malah melupakan Allah, ya ini pemikiran yang saya pikir tidak baik. Nah, tapi yang penting juga adalah pemikiran itu harus dilandasi oleh nilai-nilai akidah yang kokoh, nilai-nilai tauhid yang kokoh, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali itu justru adalah menanamkan akidah kepada masyarakat. Setelah itu baru ke hal-hal yang lainnya, kepada syariat, kepada hukum, kemudian kepada rangsangan berpikir dan lain sebagainya. Jadi saya melihatnya ke sana, ya batasannya itu yang menghantarkan kita, membuat kita semakin mengenal Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ilmu itu. Ya, maka kalau dia malah membuat kita jauh dari Allah, berarti ada langkah atau ada metode yang salah, ya, yang perlu kita perbaiki. Maka kita perbaiki kembali menuju ke tujuan yang sebenarnya kita belajar itu untuk apa, begitu. Wallahualam bishawab, itu yang bisa saya komentari. Kemudian yang kedua, apakah sibughoh ini ada kaitannya dengan baptis yang dilakukan oleh umat yang lain? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ayat 138 surat Al-Baqarah ini tidak secara spesifik merujuk kepada satu peristiwa. Ya, ada peristiwa apa, kemudian turun ayat ini. Ya, sebenarnya enggak secara spesifik, ya. Ya, kalau surat misalnya Al-Alaq ada peristiwanya, ya, Nabi di Gua Hiro. Kemudian Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum, itu juga ada peristiwanya ketika Nabi sedang melakukan haji wada dan seterusnya, gitu kan. Nah, ayat ini tidak secara spesifik merujuk kepada satu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya, cuma ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa
Tidak ada yang lebih baik daripada sibghatullah tadi. Tidak ada yang lebih baik daripada agama Allah, gitu kan? Hanya agama Allah inilah yang akan memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana memperbaiki pemahaman dan pengalaman kita terhadap agama Allah tersebut, ya. Kalaupun ada kebenaran yang tampaknya datang dari yang lain, maka jangan pernah ragu bahwa kebenaran yang ada dalam Islam itu justru itu adalah kebenaran yang sejati, bahkan kebenaran yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh yang lainnya. Atau kalaupun misalnya kebenaran itu yang ada di umat lain kok sama dengan kebenaran yang ada dalam Islam, maka jangan pernah ragu bahwa kebenaran itu aslinya berasal dari ajaran agama kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak, ya. Semoga berkenan. Itu Pak. Tadi kan Pak Anut tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di seluruh negeri ini kan termasuk di Indonesia belum bersatunya umat Islam. Iya. Kira-kira bagaimana melakukan umat Islam sehingga memiliki kekuatan seperti ini dengan Al-Fatihah Indonesia dan terus mari itu bisa kembali lagi ini, dan kapan kira-kira itu bisa. Jadi simbol-simbol tadi bisa masuk ke dalam relung hati dan perbuatan kita, sehingga menjadi karunia. Kita nggak bisa melihat skopnya besar, misalnya dunia Indonesia bahkan satu kampung itu sama-sama konflik, tapi ada friksi-friksi itu perpecahan. Bagaimana kira-kira bisa melakukan ini juga menjadi satu kekuatan yang saling mendukung, ya, bersenyawa seperti bangunan, ada semen, ada pasir, ada batu, semua itu kuat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini kondisi kita dewasa ini, ya, umat Islam banyak tapi sulit untuk bersatu. Padahal kalau lihat Quran, ya, pesan-pesan persatuan itu kan sangat banyak yang kita sering dengar di surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Kan gitu kan? Di surat Al-Hujurat ada pesan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, faslihu dzata bainikum. Ya. Dalam hadis Nabi juga banyak, ya, pesan-pesan itu kan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhum. Ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Kan itu. Nah, di saat pesan-pesan persatuan itu banyak, tetapi faktanya kehidupan kita berpecah belah. Kan gitu kan? Berpecah belah. Sampai ada satu hadis yang riwayatnya itu juga menjadi perbincangan ulama dan bilang ini bukan sahih. Kemudian ada yang mengatakan, ya, ini hadis yang juga patut menjadi perhatian kita, bahwa umat Islam itu akan berpecah menjadi 73 golongan. Kan gitu kan? Dari 73 yang selamat cuma satu. Gara-gara yang selamat cuma satu, akhirnya masing-masing mencap dirinya. Kamilah yang satu itu, gitu kan? Karena mencap dirinya kami yang satu itu, ribut lagi. Ya, ini yang terjadi. Maka ada banyak hal yang memang harus kita
lakukan sehingga persatuan umat itu dia bisa menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Yang pertama, ya kita memang harus berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memurnikan akidah kita. Ya. Cuma memurnikan akidah ini sehingga dia menjadi memang akidah yang baik dan benar. Ya. Ya, akidah terhadap Allah, meyakini Allah sebagai Rabb itu dengan keyakinan yang benar. Nah, yang benar ini yang apa namanya, kalau saya nggak melihat kepada yang benar menurut satu pihak, ya, tapi memang keyakinan yang yang membuat kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik. Allah itu sebagai Rabb kita yang selamat dari ketika kita menyembah Allah, selamat dari perbuatan syirik. Itu aja. Kemudian yang kedua yang juga bisa kita lakukan itu adalah dengan mendengarkan dan taat kepada pemerintah umat Islam. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, kalau terkait dengan, kalau ayatnya kan jelas kan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, gitu kan, ayatnya jelas. Yang jadi permasalahan ulil amrinya ini, ya, yang mana ulil amrinya itu kan. Nah, kan kalau saya memilih pendapat yang dijelaskan oleh ulama, ulil amri itu pemimpin yang memang berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulnya, menjalankan tugas kepemimpinannya itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itulah ulil amri yang harus ditaati. Maka kalau pemimpin, ada pemimpin pemerintahan yang dia tidak menjalankan amanah kepemimpinan ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, nah, itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kayak gitu. Ya. Bahkan ada seorang pahlawan nasional kita, Haji Omar Said Cokro Aminoto, ya. Ya, ini baru nih, kalau saya melihat ini pemimpin kita gitu kan, ya, jiwa kepemimpinannya itu memang ada. Beliau mengatakan gini, kalau ada satu pemerintahan yang lebih sibuk memikirkan bagaimana bisa memperpanjang, memperlama kekuasaannya, ketimbang memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, maka yang seperti itu bukan pemerintah, tapi itu adalah bentuk penindasan, gitu. Beliau bilang begitu kan. Nah, sekarang coba aja bandingkan dengan pemerintahan kita sekarang kan, kira-kira udah sesuai belum dengan semangat kepemimpinan yang ada dalam diri Haji Omar Said Cokro Aminoto, gitu. Nah, jadi itu kalau bicara masalah pemimpin, maka pemimpin yang kita taati, yang harus kita dengarkan, kita taati, ya pemimpin yang memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kita belum ada, kalau saya melihat belum ada pemimpin yang seperti itu. Ya, tapi akan ada satu masa nanti kita memiliki pemimpin seperti itu. Ya, siapa? Al-Khalifah. Khilafah. Ya, khilafah. Ya. Al-Khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, yang seperti itulah baru yang kita ikuti. Dan kalau ini sudah ada, ini nanti akan mampu mempersatukan umat Islam seluruhnya, gitu. Kenapa belum bersatu? Karena belum ada pemimpin yang seperti ini. Maka pemimpin itu menjalankan amanah kepemimpinannya sesuai dengan selera mereka masing-masing, dan ternyata mereka punya interest untuk ini, untuk itu, dan segala macam, gitu. Kita belum punya pemimpin yang tipe ulil amri tadi. Ya, yang memang dia sebagai pemimpin tapi seperti itu, sesuai dengan karakteristik itu. Kalau ulama banyak, ulama yang memang kita harus, ulama yang lurus, ulama yang kita harus dengarkan nasihat-nasihat beliau itu banyak. Tapi kalau pemimpin ya presiden segala macam itu yang akhirnya bisa menaungi semua umat Islam, itu belum ada. Ya, kita lihat aja bangsa Indonesia sendiri kan,
belum bisa memayungi semua umat Islam yang ada, yang berbeda-beda itu. Yang ada apa? Mengangkat satu kelompok, kemudian yang lain gak diangkat gitu. Ya kan kayak gitu. Nah, ini satu hal yang miris. Jadi kondisinya seperti ini, tapi kita tetap harus optimis bahwa nanti akan ada masanya umat Islam ini bersatu, ya. Maka yang ketiga, satu lagi, lakukan proses perdamaian, ya, seperti pesan Allah tadi, wa aslihu dzata bainikum, ya, damaikanlah keadaan yang ada di antara kalian, atau wa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah kedua orang saudaramu yang mereka berselisih. Maka kita harus menjadi orang-orang yang bisa menyebarkan pesan perdamaian ini, ya, termasuk kalau dalam kehidupan kita sekarang orang-orang yang merasa benar sendiri, ya kita harus sadarkan yang benar itu bukan cuma kebenaran versi kalian, tapi kebenaran versi yang lain juga ada, gitu kan. Nah, jadi seperti itu, ya. Kalau saya sangat meyakini bahwa ada satu prinsip yang memang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sekarang, bekerja sama dalam hal-hal yang memang bisa kita sepakati, tapi kemudian saling bertenggang rasa dalam hal-hal yang berbeda di antara kita. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سفرا إلا وصلته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.